Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Alfia, NIM 19045040 dari Prodi Pendidikan Geografi. Nah, di mata kuliah Geografi Politik ini, saya akan menjelaskan materi tentang iklim sebagai faktor politik. A. Dapat mendorong dan membatasi kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu bertalian dengan iklim dengan berbagai cara. Iklim menentukan jenis-jenis pangan yang diusahakan melalui pertanian setempat. Kekuasaan politik ternyata juga bertalian dengan iklim wilayah yang fungsinya positif. Jadi bukanlah suatu kebetulan bahwa kebanyakan bangsa-bangsa yang progresif bertempat tinggal di wilayah-wilayah iklim sedang. Ada 3 jenis iklim, yaitu iklim dingin, iklim panas, dan kering, yang efeknya serba membatasi bagi tempat tinggal manusia, serta perkembangan kekuasaan politik. Yang pertama ada iklim dingin, tundra dan taiga. Zona iklim yang terlampau dingin kedapatan di wilayah sering kutub dan di pegunungan tinggi. Daerah ini pada umumnya tanahnya dingin, beku karena tertutup oleh salju dan es. Hanyalah di bagian-bagian tepi saja yang memberikan kemungkinan munculnya semi yang pendek bagi tumbuhan jenis-jenis rumput, lumut, dan lumut tipis. Wilayah-wilayah padang rumput yang disebut tundra tak dapat menampung penduduk banyak dan hanya dimanfaatkan untuk beternak rusa kutub atau reindeer. Di samping wilayah tundra, kita mengenal pula wilayah taiga yang suhu udaranya tak begitu ekstrim dinginnya, sehingga wilayahnya berupa hutan-hutan pohon berdaun jarum atau konifera. Musim dinginnya amat panjang, sedangkan musim bagi kemungkinan tumbuhnya tanaman bahan pangan terlalu pendek, sehingga penduduk juga jarang sekali. Hasil kayu dan bahan tambang merupakan satu-satunya sumber ekonomi. Di sini dengan sendirinya tak akan tumbuh pusat-pusat negara yang penting, meskipun mengandung keuntungan bagi negara tersebut yang memiliki wilayah taiga tersebut. Kemudian ada iklim panas, hutan tropis dan sabana. Iklim panas merupakan unsur kedua yang membatasi perkembangan politik. Ini terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan itu ke arah kutub. Jika wilayah beriklim panas, jenis tropika ini menjadi dibagi dua, maka dasarnya bukanlah tinggi atau rendah suhu yang bersangkutan, tetapi berdasarkan ada atau tak adanya musim keringnya. Sebagai bagian kedua dari wilayah tropika adalah iklim yang bermusim kering. Ini lebih memberikan kemungkinan kepada manusia untuk berusaha. Vegetasi di wilayah tropika yang bermusim kemarau ini tak selebat yang terdapat di wilayah yang terlalu terik dan lembab, seperti diterangkan di atas. Tanah pun di sini tak banyak yang menderita pencucian, sehingga usaha pertanian mudah berhasil. Kemudian kondisi optimum secara klimatis bagi manusia di wilayah tropika jenis kedua ini berupa musim kemarau atau kering yang agak pendek, seperti yang terdapat di India, Sri Lanka, Jawa, dan Kuba. Penduduk di situ amat padat dibandingkan dengan kawasan di bumi lain. Justru paling padat. Hasil pertanian ditanam sebanyak-banyaknya, namun makin ke pinggiran di mana musim keringnya lebih panjang dan curah hujan cenderung langka, disitulah muncul bentang alam berupa stepa atau sabana. Keadaannya dapat menjadikan bagi penduduk. Bencana gagal panen sering terjadi sebagai akibat dari tertundanya turun hujan atau menghilangnya hujan. Misalnya di Indonesia ada Nusa Tenggara. Yang ketiga ada kekeringan, pertambangan dan stepa. Unsur ketiga dari iklim yang berfungsi dapat menghambat perkembangan politik adalah kekeringan. Wilayah-wilayah di permukaan bumi yang terdiri atas gurun-gurun dapat menyajikan penghidupan bagi manusia. Apabila masih dapat menyajikan air dalam jumlah yang cukup,
untuk mendukung pertanian penduduk atau menyediakan sumber data tambang yang dapat diolah. Di bumi kita banyak terdapat wilayah-wilayah yang karena ada irigasi dapat mendukung pemupukan penduduk yang padat. Sebagai contoh, negara-negara di dunia justru terdapat di lembah Sungai Nil, Efrat, Tigris, serta Indus yang lokasinya terapit gurun-gurun kering tetapi mampu mendukung berdirinya peradaban berkat baiknya irigasi dari air sungai-sungainya. Wilayah gurun yang ada bahan tambangnya dengan hasil yang banyak dapat melahirkan kekuasaan politiknya pula. Misal, apa yang telah terjadi dalam sejarah negara Chili dengan pertambangan minyak. Kemudian stepa. Stepa merupakan bagian kedua dari wilayah beriklim kering. Semiarid dalam sejarahnya, kondisi iklim ini melahirkan penduduk nomadok yang serba positif, mentalisnya serta jasmani dan mampu menggerakkan munculnya kekuasaan penting setempat dan wilayah sekitarnya yang jauh. Gerakan perkembangan serta keagungan negara-negara Islam di masa lampau perlu dicarikan latar belakang juga pada kondisi geografi itu. Di samping pada iman pada agama Islam, berdasarkan pengalaman sejarah, wilayah-wilayah yang iklimnya lebih menguntungkan telah jatuh ke tangan para bangsa nomad yang giat menyerbu ke situ dan mampu memegang kekuasaan di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Iklim yang cocok. Lalu bagaimana iklim yang cocok bagi perkembangan politik? Para ahli mengatakan bahwa favorable climate zone adalah Eropa Barat dan Amerika Serikat di masa kini. Tetapi di zaman ketika Mesir dan Babilonia merupakan pusat-pusat peradaban superpower di dunia kita, di hutan-hutan Eropa masih berkeliaran bangsa-bangsa biadab. Ketika bangsa Aztec mendirikan peradaban tinggi di tanah tinggi Meksiko, suku Indian Iroquois di Amerika bagian lain juga rendah taraf budayanya. Jadi, wilayah yang paling cocok beriklim sedang yang basah atau wet intermediate climate. Ini masih terbagi lagi atas dua bagian. Yang pertama, wilayah lintang tengahan atau middle latitudes, yang suhunya serba sejuk dan terjadi perubahan-perubahan musiman dan badai-badai siklonok. Kombinasi antara dua itu dinilai mendorong perkembangan politik. Pemusatan kekuatan politik ada di tiga lokasi yang merupakan humid intermediate climate, kecuali Brazil. Pertama di Amerika Utara bagian tengah, kedua di Eropa, yang ketiga di wilayah timur jauh. Jika dijumlah seluruhnya di bumi selatan, negara-negara yang menonjol secara politis adalah Argentina dan Chili di Amerika Selatan, Australia dan New Zealand, serta Uni Afrika Selatan. Dua wilayah lintang rendah dan di dataran-dataran tinggi, contohnya berbagai republik di benua Amerika Selatan dan Ethiopia di Afrika, memperlihatkan perkembangan politiknya sebagai akibat dari lokasinya di low latitude.